Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Iceworm, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Iceworm adalah karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan gua es, makan Ice Pit 10.000 tahun rasanya terlalu enak. Jadi, aku beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena aku menemukan gumpalan besar Ice Pit 10.000 tahun sementara merangkak mencari satu. Aku tidur lagi, tetapi aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku tidur untuk kali ini, namun set pola emas pertama telah muncul di tubuh aku pada saat aku bangun. Pola emas memiliki arti yang sangat penting bagi kita cacing Ice. Itu menandakan bahwa kultivasi kita telah mencapai 100.000 tahun. Dari yang aku ingat, klan Iceworm kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki budidaya 100.000 tahun. Aku adalah orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat itu, aku berevolusi menjadi Iceworm berpola emas. Aku juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada waktu itu, aku tidak tahu bahwa binatang buas 100.000 tahun akan menderita pembatasan yang sangat besar, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu karena aku beruntung, atau mungkin karena klan Iceworm kita memiliki kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib aku tidak menarik kesengsaraan surgawi apapun. Skydream Iceworm menghela nafas. Aku memutuskan untuk terus tidur, karena aku terlalu malas untuk pergi. Jadi, aku terus tidur di gua-gua es. Karena kultivasi aku telah mencapai tingkat tertentu, aku dapat memecahkan es dan memasuki area yang sebelumnya tidak bisa aku lakukan. Hal ini memungkinkan aku untuk menemukan lebih banyak lagi empulur es berkualitas, yang semuanya menjadi makanan aku. Sama seperti itu, aku mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuh aku yang bisa memberitahu aku berapa lama aku hidup. Pada akhirnya, aku selesai memakan semua ice pit di dalam gua es suatu hari. Aku kemudian menggali keluar dari dasar gua es, tiba di laut. Aku melayang di laut, dan bergerak mengikuti arus, aku melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke selatan. Aku juga menemui musuh pertama aku selama perjalanan ini. Pada waktu itu, aku sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa aku adalah makhluk jiwa berkekuatan 900.000 tahun yang kuat. Aku awalnya berpikir bahwa aku adalah eksistensi yang tiada bandingnya di dunia ini. Namun, ketika dia terus berbicara, Skydream Iceworm jelas menjadi agak malu, namun, aku tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika aku bangun. Pada akhirnya, aku harus mengandalkan energi spiritual aku yang sangat besar untuk menakuti musuh itu. Ini akhirnya membangkitkan kehati-hatian aku, yang membuat aku berusaha memupuk kemampuan untuk menyerang. Namun, aku menemukan bahwa umur kultivasi aku tidak berarti aku kuat. Aku memang 1 juta jiwa-jiwa, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada sekitar 10.000 tahun jiwa binatang. 10.000 tahun jiwa buas yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tidak bisa kuharapkan untuk meraih kemenangan. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Namun, aku tidak tahu jalan kembali. Aku pikir karena lautan itu berbahaya, mungkin benua itu akan lebih aman. Jadi, aku pergi ke darat. Namun, aku menemukan bahwa benua itu juga tidak terlalu damai. Mungkin itu adalah efek dari menyerap terlalu banyak ice pit, tetapi tubuhku memiliki aroma khusus yang dapat menarik perhatian semua dan semua binatang buas. Itu membuat mereka melihat aku sebagai makanan. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh binatang buas yang kuat 100.000 tahun dari Great Stardew Forest. Namun, itu tidak langsung membunuh aku, sebaliknya, itu membawaku ke hutan Great Stardew. Hanya setelah mendengarkannya aku mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, aku memiliki terlalu banyak surga dan bumi Wanki. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi aku, setiap binatang jiwa dapat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, dan setiap binatang jiwa 100.000 tahun dapat membebaskan diri dari batas umur kultivasi mereka. Tetapi, butuh waktu lama untuk menyerap energi aku, karena energi yang aku kembangkan selama 1 juta tahun terlalu besar. Jadi, itu membawaku kembali ke sarangnya. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya Brother ini. Meskipun aku tidak terlalu pandai bertarung, aku bisa meningkatkan kekuatan aura aku. Dengan demikian, aku dapat menarik semua 100.000 jiwa-jiwa di Great Stardew Forest. Hehe. Royal pertempuran besar yang terjadi mencakup hampir setiap binatang jiwa di Great Stardew Forest yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung dengan sangat putus asa. Aku awalnya berpikir bahwa aku sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Namun, siapa yang bisa tahu bahwa mereka sangat licik? Begitu pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi terjadi pada bruder ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebak aku di tengah hutan Great Star Dou dan memaksa aku untuk melepaskan surga dan bumi Yuan Qi dari tubuh aku agar mereka serap. Makhluk jiwa yang lebih kuat akan lebih dekat dengan aku, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan ini praktis mengambil saudara ini sebagai makanan. Karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Aku mencoba memikirkan rencana untuk membebaskan diri dari kendali mereka sementara energi aku terkuras oleh mereka. Yuan Qi aku sangat murni, sehingga ada cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenungkan dan mengamati, aku menemukan bahwa aku tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura aku agar berhasil membebaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di pandangan aku. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang kuat memasuki kedalaman Great Star Dou Forest untuk memburu 100.000 tahun jiwa buas itu. Sayangnya, mereka dilanda tragedi. Di bawah makanan dari bruder ini, binatang buas tingkat tinggi di dalam Great Star Dou Forest pastinya telah menjadi makhluk jiwa terkuat di benua Dou Luo. Meskipun manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini memungkinkan aku untuk memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Saudara adalah binatang roh rangkap dua atribut spiritual dan es. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, aku memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi sangat kuat, dan aku bisa mengandalkan atribut tipe spiritual aku untuk melestarikan kesadaran aku sendiri. Dengan demikian, aku akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu itu terjadi, bruder pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua bajingan yang menganiaya bruder ini. Oleh karena itu, aku mulai menjalankan rencana aku. Namun, siapa yang tahu bahwa aku gagal pada upaya pertama aku? Orang yang aku pilih adalah apa yang kamu manusia sebut Titlet Dou Luo, dan dia agak kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia benar-benar meledak segera, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan goncangan energi spiritual aku. Baru kemudian aku menemukan bahwa menjadi tuan rumah aku bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Mereka pertama-tama perlu memiliki atribut tipe spiritual juga, dan dapat mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit. Karenanya, aku tidak mendapatkan hasil, bahkan setelah mencari selama beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya dikuras habis oleh makhluk jiwa ratus ribu tahun itu. Saudara ini akan segera menjadi seperti lilin yang tidak memiliki lilin yang tersisa. Namun, surga masih merawat Brother. Ketika Brother sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuh aku. Aku akhirnya menjadi 1 juta jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, aku akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang berorientasi pada pertempuran 100.000 tahun itu, dan aku juga bisa menyembunyikan aura aku sendiri. Jadi, aku mengganti nama aku sebagai Skydream Iceworm, aku bukan lagi cacing bercorak emas. Namun, aku benar-benar tidak dapat mengalahkan begitu banyak binatang jiwa ratus ribu tahun. Selanjutnya, langit dan bumi aku Yuan Qi hampir sepenuhnya diserap oleh mereka. Satu-satunya energi yang masih aku miliki adalah kekuatan jiwa asal aku, yang akan memberikan bantuan terbesar bagi mereka. Ini adalah 2 atribut utama aku, yang belum diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin aku raih. Karena itu, aku menemukan peluang, dan menggunakan energi yang aku peroleh setelah menerobos untuk menyembunyikan aura aku. Kemudian, aku melarikan diri dengan menggali melalui bumi. Skydream Iceworm menghela nafas. Sayangnya, saudara masih mengalami tragedi. Menerobos ke 1 juta tahun jiwa sebenarnya adalah pedang bermata dua. Meskipun aku berhasil melepaskan diri dari kendali mereka, umur aku tiba-tiba mencapai akhirnya karena kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba tiba. Jika aku tidak dapat mempertahankan hidup aku dengan metode lain, aku akan segera mati karena kelelahan. Pada saat itulah saudara bertemu dengan kamu, seorang pemuda. Meskipun kamu sangat lemah, saudara tidak punya pilihan lain. Namun, kamu juga memiliki atribut tipe spiritual. Karenanya, Brother hanya bisa bekerja keras untuk bergabung dengan tubuh kamu.
Tidak peduli kemanapun kamu melihatnya, bajingan-bajingan itu tidak dapat memperoleh hal yang paling berharga dari Brother ini. Huo Yuhao sudah melupakan ketakutannya dari sebelumnya ketika dia mendengarkan cerita Skydream Iceworm. Dia merasa marah saat dia berkata, mereka terlalu hina. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Mereka benar-benar menjebakmu selama hampir 10.000 tahun. Skydream Iceworm merasa bahwa amarahnya memberi mereka landasan bersama ketika dia berkata, tepat. Meskipun Brother cukup imut, cukup tampan, dan cukup kuat, mereka tidak bisa memperlakukan Brother sebagai makanan. Hal-hal baik sekarang. Secara keseluruhan, aku sudah berhasil melarikan diri dan tidak mengizinkan mereka mendapatkan tubuh Brother. Huo Yuhao, meskipun kamu masih muda dan kemampuan kamu masih kurang, beruntung bahwa kamu masih murni. Kakak akan memperlakukan ini sebagai rencana untuk membangkitkan kamu. Saat kamu kuat di masa depan, kamu harus membantu Brother membalas dendam. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan jiwaku untuk berkembang? Di masa depan, ubah mereka menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa kamu. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali ketika dia menjawab, aku pasti akan membantumu membalas dendam setelah aku tumbuh dewasa. Hubungan antara manusia dan binatang ini dengan cepat semakin mendalam karena cerita yang sedikit aneh namun ajaib ini. Pada kenyataannya, meskipun Skydream Iceworm telah hidup selama 1 juta tahun, itu hanya bertemu dengan beberapa binatang buas. Meskipun kecerdasannya tidak kalah dengan kecerdasan manusia, bagaimana ia bisa tahu bahwa manusia memiliki hati yang jahat? Jika ada manusia yang mengalami peristiwa beruntung seperti Skydream Iceworm, dia pasti tidak akan mengungkapkan kisahnya dengan mudah. Memilih anak seperti Huo Yuhao, yang praktis seputih selembar kertas, sebenarnya cukup beruntung karenanya. Kakak Skydream, aku masih tidak mengerti beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatan kamu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Ada apa dengan ini? Bisakah kamu masih memberikan keterampilan jiwa kepada aku? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa ingin tahu yang bahkan lebih besar memenuhi hati Huo Yuhao. Skydream Iceworm tertawa licik ketika dia berkata, saudara tentu punya cara. Karena aku sudah merencanakan ini sejak lama, aku sudah menyiapkan pengaturan yang tepat. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman dari meledakan manusia itu, aku menyadari bahwa semua bantuan aku harus fokus pada keselamatan kamu. Aku sudah tidak punya cara untuk mundur sekarang, jika kamu mati, aku juga mati. Kekuatan jiwaku yang asli hampir sepenuhnya terkuras oleh makhluk-makhluk buas dari Great Stardew Forest. Kalau tidak, tubuh kamu tidak akan bisa menahan kekuatan aku, bahkan jika aku menyegelnya. Ketika aku bergabung dengan tubuh kamu, sebagian besar energi yang memasuki kamu adalah energi asal aku dan energi spiritual aku. Bisakah kamu melihat 10 bola cahaya itu? Mereka adalah 10 meterai yang telah aku siapkan. Jika kamu melihatnya dari sudut lain, dapat dikatakan bahwa aku telah memberikan kamu kekuatan cincin jiwa pertama kamu. Namun, untuk sementara kamu tidak dapat menggunakannya. Ini juga berarti bahwa, meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa 1.000.000 tahun, saat ini cincin jiwa tidak memiliki kekuatan cincin jiwa 1.000.000 tahun. Namun, energi yang telah aku segel di dalam tubuh kamu akan secara bertahap menyebar seiring kultivasi kamu meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa kamu. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa masa depan kamu. Lagi pula, energi yang telah aku kumpulkan selama 1 juta tahun terlalu besar bagi kamu. Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, aku masih belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan. Skydream Iceworm dengan sedih berkata, idiot. Aku akan mengulangi poin-poin sederhana lagi. Tubuh kamu, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertama, hanya bisa bertahan dari cincin jiwa binatang buas berusia 400 tahun paling banyak. Dengan demikian, kekuatan realistis cincin jiwa pertama kamu adalah cincin jiwa 400 tahun. Setelah kamu membuat terobosan, kamu akan dapat menahan kekuatan cincin jiwa 1.000 tahun, sehingga cincin jiwa pertama kamu akan menjadi cincin jiwa 1.000 tahun. Cincin jiwa pertama kamu akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh kamu, dan akan meningkat dengan sendirinya. Dengan kata lain, cincin jiwa pertama kamu dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depan kamu juga akan mendapat manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat aku berikan kepada kamu terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang kamu peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang kamu hemat untuk aku. Dengan menggunakan energi yang aku segel di dalam tubuhmu, itu paling banyak dapat membantu meningkatkan 10 cincin jiwamu mencapai peringkat cincin jiwa ratus ribu tahun. Ah, sangat banyak? Kami Tuan Jiwa hanya bisa memiliki 9 cincin jiwa paling banyak, bukan? Huo Yuhao berbicara dengan nada kaget.
Skydream Ichewar mendengus dengan dingin dan angkuh berkata, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Kamu sudah bukan lagi orang biasa, sejak saudara bergabung dengan kamu. Satu jiwa bela diri secara alami hanya dapat menyerap 9 cincin jiwa. Namun, saat ini kamu tidak hanya memiliki satu jiwa bela diri. Setelah membunuh binatang jiwa 100.000 tahun, kamu berdua akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Kamu harus tahu ini. Huo Yuhao mengangguk. Kata Skydream Ichewar. Sebagai cincin jiwa jutaan tahun, dan cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, aku jelas lebih kuat dari mereka. Tidak hanya inkarnasi aku, yang merupakan cincin jiwa pertama kamu, mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuh kamu, itu juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepada kamu. Namun, aku tidak memiliki tulang jiwa yang bisa kuberikan padamu, sebagai gantinya, aku bisa memberimu jiwa bela diri yang lain. Huo Yuhao telah meramalkan bahwa cincin jiwa sejuta tahun akan sangat bermanfaat baginya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sampai sejauh ini. Sebuah cincin jiwa yang bisa mengalami evolusi tanpa batas telah menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Namun, kejutan yang lebih besar sebenarnya adalah manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri ekstra, konsep seperti apa ini? Karena 4 keterampilan jiwa milik cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berkembang seiring cincin jiwa pertamanya berevolusi. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan selamanya. Dan, jiwa bela diri ekstra hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu setara dengan mengubahnya, yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, menjadi jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar. Menambahkan jiwa bela diri yang lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimana cincin jiwa 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan penguatan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun ini? Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk perlahan-lahan meningkatkannya, cincin jiwa jutaan tahun ini tanpa diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao, yang memungkinkannya, yang awalnya memiliki bakat biasa-biasa saja, untuk memiliki masa depan kemungkinan tak terbatas. Jiwa bela diri yang telah aku berikan kepada kamu adalah es, tetapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewar berikutnya menarik Huo Yuhao kembali dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa? Apa itu? Huo Yuhao memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Skydream Ichewar berkata, ini berarti bahwa jiwa bela diri yang aku berikan kepada kamu saat ini hanya memiliki atribut, tetapi bukan bentuk. Ketika kamu menyerap cincin jiwa tipe es pertama kamu, bentuk jiwa bela diri kedua kamu akan selesai. Jiwa binatang dari cincin jiwa yang kamu serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri kedua kamu. Ini juga berarti bahwa jiwa bela diri kedua kamu pasti akan menjadi jiwa buas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku sudah memikirkannya untuk kamu. Namun, kultivasi kamu saat ini tidak cukup. Setelah kekuatan kamu lebih tinggi, aku akan membawa kamu untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe es pertama kamu. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku mengatakan bahwa aku tidak akan memiliki energi yang cukup untuk memperkuat cincin jiwa kamu. Karena itu, kamu harus sangat berhati-hati ketika memilih cincin jiwa kamu, dan kamu harus mendengarkan saran aku. Baik. Huo Yuhao dengan gembira setuju, apa 4 keterampilan jiwaku? Skydream Ichewar menjawab, kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang kamu pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang aku katakan secara langsung. Namun, jangan senang sepagi ini. Kamu benar, aku telah memberi kamu 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa berjenis spiritual, namun energi yang aku sembunyikan di dalam tubuh kamu juga sangat besar. Jadi, kamu harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang aku sembunyikan di dalam tubuh kamu hanya dapat membantu kamu meningkatkan usia cincin jiwa kamu, yang juga merupakan kekuatan mereka, ketika kultivasi kamu telah mencapai tahap yang cukup. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa yang kamu kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah aku berikan kepada kamu adalah, karena fakta bahwa mereka dari aku, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, kamu masih sangat lemah sekarang. Kamu masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menjadi kuat, mengerti? Aku mengerti. Ibu aku mengajari aku bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah, bahwa satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi pria di atas semua pria lain adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunan seseorang. Brother Skydream, kamu bisa tenang, aku pasti akan bekerja keras.
Itu bagus. Namun, bakat alami kamu benar-benar buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan beberapa harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa kamu mata bela diri kamu disebabkan oleh mutasi, tetapi potensi kamu tidak buruk. Namun, proses mutasi telah sangat memengaruhi fungsi tubuh kamu sejak kamu masih muda. Jalur kamu sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi kamu menjadi sedikit menantang. Mari kita pelan-pelan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang sudah aku katakan. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Huo Yuhao berkata, aku bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Skydream Icheworm berkata, tidak, aku juga tidak tahu. Itu terjadi ketika aku menyatu dengan tubuh kamu. Aku pikir kekuatan jiwa kamu mungkin telah menyebabkan ini. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh dan juga sepertinya bukan miliknya. Ke dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi, jadi aku tidak punya metode untuk menghadapinya. Namun, aku bisa merasakannya tidak memiliki niat jahat. Saat ini sedang dalam tidur nyenyak. Mungkin tidak bangun selama seumur hidup kamu, tetapi jika itu terjadi, itu bisa sedikit menyusahkan. Jangan khawatir, jika itu tidak bergerak, maka jika itu benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kamu, aku akan melindungi kamu, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. Dua manusia di luar telah menunggu kamu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadap kamu. Dua manusia. Sementara Huo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Mengapa kamu belum bangun? Tangya menepuk wajah Huo Yuhao dan melirik dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Bei Bei, yang berada di sebelahnya. Bei Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, baik Qi dan darahnya benar-benar halus, dan kekuatan jiwanya sangat normal. Lebih jauh lagi, ini sangat kuat. Jika aku tidak salah, dia pasti baru saja menerobos ranah jiwa cendekia, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah master jiwa. Tubuhnya perlu selaras dengan kekuatan ini sekarang, jadi dia secara alami membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya babon angin 10 tahun. Tangya berpunuk dan berkata, bagaimana itu sangat disayangkan? Adalah normal jika cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lain. Fakta bahwa dia mampu membunuh Win Baboon sendiri sudah cukup bagus. Bei Bei terkekeh dan berkata, cara untuk menangkap hati seorang wanita adalah melalui perutnya, apalagi bagi orang sepertimu, yang hati dan perutnya digabungkan. Wajah Tangya yang memesona berubah sedikit merah. Pah, kaulah yang hati dan perutnya menyatu. Kamu kurang ajar, jangan lupa bahwa aku adalah gurumu. Bei Bei tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat. Huo Yuhao mengeluarkan erangan ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun? Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tangya segera gembira ketika dia melihat Huo Yuhao membuka matanya. Huo Yuhao merasakan kebingungan di benaknya, dan hanya menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang sebelumnya dia alami dengan Skydream Icheworm, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tangya terkikik dan mencubit lengan Huo Yuhao sejenak, menyebabkan dia segera menangis kesakitan. Sister Xiaoya, apa yang kamu lakukan? Tangya tersenyum. Aku membantu kamu memeriksa apakah kamu sedang bermimpi atau tidak. Apa kabar? Apakah kamu lebih terjaga sekarang? Kamu benar-benar punya nyali, sebenarnya berani melakukan perjalanan ke Great Stardew Forest sendirian. Huo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Diadakan baru saja mengetahui betapa lemahnya dia, dan seberapa besar dia melebih-lebihkan kemampuannya, setelah bertemu Win Baboon. Namun, perasaan ingin segera bangkit dari rasa malunya. Dia melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Adegan yang membuat Huo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwanya, yang awalnya mencapai kemacetan, telah mengalami perubahan kualitatif, bahkan kekuatan tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda naluriah muncul di benaknya, dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. 4. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Brother Skydream benar-benar ada. Aku tidak bermimpi. Semuanya nyata, aku benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun.
Baru sekarang Huo Yuhao percaya bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata. Ekstasi di hatinya melonjak tanpa henti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Aku berhasil!" Bei dan Tangya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan bergerak ke atas, sampai ke kepalanya. Kemudian, perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan langkah berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei secara tidak sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, itu adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia memiliki sedikit perasaan ragu di hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa. Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih jade? Perubahan yang terjadi pada Huo Yuhao tidak terbatas hanya pada cincin jiwanya, kilau emas samar juga muncul di dalam matanya yang biru tua. Bei dan Tangya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari matanya, juga gelombang spiritual, yang menyebabkan mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat yang telah dirilis oleh Sky Dream Iceworm telah menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan besar antara mereka dan mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia berubah, dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual? Jiwa bela diri tipe spiritual yang bergabung dengan Win Baboon sebagai cincin jiwa pertamanya. Bei, yang tenang sampai sekarang, tidak bisa membantu tetapi ekspresinya sedikit berubah. Menurut teori tuan jiwa yang dia pahami, ini sepertinya bukan sesuatu yang mustahil. Namun, faktanya tepat di depannya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat, "Berhasil, aku benar-benar berhasil. Aku seorang guru jiwa sekarang." Bei dan Tangya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata yang lain. Tangya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Yuhao kecil, apakah jiwa bela diri kamu adalah tipe spiritual?" "Aku merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya." Huo Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya, dan dia sedikit malu ketika berkata, "Ya. Jiwa bela diri aku adalah mata roh." Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Mata Tangya cerah, "Mata roh? Jiwa tubuh? Baik." Bei jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika kita tidak melakukannya, kita akan menemukan saudara kecil Huo makhluk jiwa yang lebih baik untuk bergabung." Pikiran Huo Yuhao sudah hilang dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bei dan Tangya pasti berpikir bahwa cincin jiwa yang baru saja dia serap berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, ini tidak diragukan lagi cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. "Kakak Bei, Kakak Xiaoya, apakah kalian mengejar aku? Apakah ada masalah?" Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tangya menjawab, "Kami hanya menduga bahwa kamu berada di sini untuk memasuki hutan bintang besar Dou, tetapi aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar melakukannya. Nyali kamu terlalu besar. Tidakkah kamu tahu bahwa Great Star Dou Forest disebut sebagai area terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan penanaman yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil seperti kamu, seorang guru harus menemani kamu agar kamu bahkan dapat bergerak di sekitar daerah sekitar Great Star Dou Forest. Alasan mengapa kami mengejar kamu adalah untuk melindungi kamu, karena Bei dan aku adalah Soul Masters. Namun, keberuntungan kamu cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak menderita luka secara keseluruhan." Setelah mendengar kata-katanya, perasaan hangat yang tebal segera melonjak melalui hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tapi dia mengalami terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tangya sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegang matanya. "Kakak Xiaoya, aku." Huo Yuhao hampir mengemukakan masalah Sky Dream Iceworm karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tangya terkikik dan berkata, "Lihatlah penampilanmu yang bodoh.
Baik, aku tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yu Hao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Huo Yu Hao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke Great Star Dou Forest, tujuannya selama ini adalah menjadi jiwa guru dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi seorang guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati sebuah pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, usianya baru 11, dan ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan rumah. Tangya diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, "Adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki rumahmu?" Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa." Tangya sangat tersanjung. Dia berseru, "Kalau begitu itu terlalu bagus." Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, "Apa yang kamu katakan?" Tangya juga menyadari selip lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, "Aku tidak sengaja melakukannya." Yu Hao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Sekte? Huo Yu Hao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Istana Duk. Di Douluo Benua, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte jiwa guru yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata, sekte, rumah adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tangya mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu sekte, dan sebelumnya sekte nomor 1 di benua itu. Jika kamu bergabung, kamu pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk kamu kembangkan. Karena kamu sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi kamu untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan saling menjaga satu sama lain, daripada kamu menjadi begitu berani sendiri. Lagi pula, keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika kamu bergerak sendiri?" Huo Yuhao tanpa sadar bertanya, "Kakak Xiao ya, lalu apa sebutan sekte kamu?" Tangya dengan tegas berkata, "Sekte Tang." Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua itu. Setelah mendengar dua kata, Tangsek, tubuh Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Meskipun Tang Sekte mulai menurun, Sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak legenda Tangsek. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, master sekte pertama dari sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan Soul Masters benua. Sekte Tang, pada waktu itu, benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Lebih jauh, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Soul Masters, Titlet Douluo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana ia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa sekte Tang masih memiliki generasi murid selanjutnya, bahkan detail dari beberapa legenda Tang sekte sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Masters masa depan di dalam benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua Matahari Bulan. Dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua Matahari Bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu. "Adik kecil Huo, kamu pernah mendengar tentang sekte Tang?" Tanya Bei Bei. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku pernah mendengar beberapa legenda tentang sekte Tang. Hanya saja, aku tidak tahu di mana Tang sekte berada." Tepi mata Tangya tiba-tiba memerah. Sekte Tang tidak memiliki rumah lagi, dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang di sekte Tang yang tersisa adalah Bei Bei dan aku. Aku sekte penguasa sekte Tang, dan Bei Bei adalah murid pendiri aku. Ah! Huo Yuhao menatap mereka dengan ekspresi heran. Jika kamu hanya melihat usia mereka, Tangya tidak jauh lebih tua dari Bei Bei, dan dari percakapan mereka, kamu tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan dan murid sama sekali.
Bei terbatuk 2 kali dan berkata, kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang, adik laki-laki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membiarkan Sekte Tang bangkit lagi. Jika kamu bersedia, kamu dipersilakan untuk bergabung. Ada satu hal yang benar tentang Xiao Ya, Sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk kamu kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan kamu. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya, lalu, apa yang harus aku lakukan setelah aku bergabung dengan Sekte Tang? Tangya menjawab, kamu harus terus meningkatkan kultivasi kamu, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan kamu, kamu perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Aku tidak akan membanggakan atau membohongi kamu, Sekte Tang kami telah benar-benar menurun sampai sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi. Sekte Tang kami pernah menjadi sekte nomor 1 di benua ini, jadi kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Akademi nomor 1 di benua itu, Akademi Shrek. Shrek Akademi sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberi Tangsek kami tempat yang dibebaskan setiap tahun. Bei dan aku telah bergabung dengan Shrek Academy, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika kamu bersedia bergabung dengan Tangsek kami, ruang ini akan menjadi milik kamu. Apakah kamu bisa tetap di Shrek Academy atau tidak, itu akan bergantung pada kerja keras kamu. Aku bisa memberi kamu sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah bergabung dengan Sekte Tang, kamu adalah pria dari Sekte Tang kami selama hidup kamu. Jika kamu memutuskan untuk pergi suatu hari, kamu harus mengembalikan semua teknik rahasia Tangsek. Sekte Tang. Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. Sister Xiao Ya, aku setuju, aku bersedia bergabung dengan Tangsek.